HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah pejamkan mata, menolehkan dalam hati nurani, mencari paling hakiki di taman jiwa mati dalam diri. Seperti petua sang yang beda, itulah rumah Tuhan sejati. Pemirsa, kita dipertemukan lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Dan senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali tos kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Seperti petua sang yang beda, itulah rumah Tuhan sejati. Seperti pesan sloka Weda, itulah taman harmoni diri. Seperti kata pusaka Weda, itulah rumah di saat nanti. Itulah rumah di saat nanti. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa-siswi Hindu. High schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma bersama saya Widi Puspitarani. Tika Ananda, Chandra, Satalika. Kali ini kita akan bercerita tentang Tanpa Kuas dari buku Satwa Hindu. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Oke, kita akan bercerita. Judulnya Tanpa Kuas. Biasanya kuas itu dipakai untuk apa? Warnai. Melukis ya. Ya. Jadi suatu hari ada meong. Tahu meong? Kucing. Nah, kucing ini akan melukis ya. Ya, karena dia suka banget tuh melukis. Jadi dia mempersiapkan semua alat-alat lukis. Alat-alat lukis ada apa aja? Ada cat. Ada cat lagi. Kertas. Lagi penggaris, pensil. Tapi dia nggak punya satu hal yang sangat penting. Kuas. Kuas. Ya, kenapa? Nggak tahu juga, karena kuasnya dia hilang. Dia udah cari kemana-mana, tapi dia nggak menemukan kuasnya. Akhirnya, kucing ini ngadu deh sama ibunya. Dia bilang gini, "Ibu, kuasku hilang. Lalu bagaimana aku akan melukis?" Terus, ibunya memberi solusi. Karena ibunya lagi potong-potong kentang, ibunya memberikan kentang itu pada si kucing. "Hai anakku, celupkanlah kentang ini pada cat. Lalu kau bisa melukis apa yang kau mau." Dan kucing itu pun melakukan sesuai instruksi ibunya. Dan lihat saja, ia bisa melukis dengan sangat indah tanpa menggunakan Kentang. kuas, tanpa menggunakan kuas. Jadi dia pakai
kentang untuk melukis. Gitu. Setelah ia melukis, ia tunjukkan lukisannya itu pada ibunya dan ibunya berkata, "Wow, ini sangat indah anakku. Gimana kalau kita tempel di ruang tamu?" Akhirnya lukisan si kucing itu ditempel deh di ruang tamu. Nah, pesan moral apa nih yang bisa kalian ambil? Tahu nggak? Enggak. Terus pesan moralnya apa, Kak? Gini. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah gunakan apa yang ada, maksimalkan apa yang kau punya. Jadi seperti cerita si kucing ini, dia nggak punya kuas kan, tapi dia menggunakan yang ada, yaitu adalah kentang. Nah, dengan kentang itu dia bisa menghasilkan lukisan yang sangat indah. Jadi demikian pemirsa, cerita tanpa kuas dari buku Satwa Hinduni. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Salam damai, Channel 3. Inilah mani kata-kata. Dalam hidup ini ada 3 hal yang penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama itu menuntun hidup jadi terarah. Ilmu menjadikan hidup ini lebih mudah. Dan seni membuat hidup ini jadi indah. Saya, Iketut Puspa Arjana, untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika, berpikir berkata. Pemirsa, demikian tadi High Schooling. Selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa ITV Channel 3 berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa, kali ini tengah menggenggam Wartam edisi terbaru nomor 90 dengan banner Yatnya Mahardika. Pemirsa, salah satu rubrik menarik di Wartam edisi ini adalah Wartam Kosala, tentang Triangga Yatnya. Dari judulnya saja sudah sufina, seperti apa esensial di dalamnya? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa ITV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani seorang kolumnis Wartam, Bapak Putu Gede Yoga. Napi Orti, Pak Yoga. Bece-bece. Sehat selalu Bapak ya. Nah, kali ini di Ngopi Bedah Kolom Majalah Wartam kita akan mengulas salah satu tulisan Bapak dalam rubrik Wartam Kosala, Triangga Yatnya. Nah, seperti apa Triangga Yatnya ini? Yang 3, angga artinya badan dan yatnya sebagai persembahan tulus, suci dan ikhlas. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan Triangga Yatnya? Baik, terima kasih pemirsa HTV dimanapun berada. Jadi konsep dari Triangga Yatnya ini seperti sudah disebutkan tadi adalah 3 bagian dari yatnya. Namun sebelum masuk ke esensinya itu, secara filosofis sebenarnya yatnya itu kan ada 6 ya. Jadi di pemahamannya bukan hanya persembahan yang tulus ikhlas demikian, namun diperluas. Ada tapa yatnya, kemudian ada jenana, ada yoga, ada arta, ada kriya, dan angga yatnya. Nah, dari tapa yatnya gitu misalnya, ini semua bentuk pengendalian diri lah, yang pengendalian diri ini dipersembahkan, dijadikan sebuah persembahan kepada Tuhan dengan segala manifestasinya. Nah, berikut jenana, persembahan dalam bentuk pengetahuan, kemudian juga kesidian di situ. Yang berikut yoga yatnya. Nah, yoga yatnya ini lebih menekankan kepada yuds itu, jadi hubungan relasi yang harmoni antara pariangan, pawungan, pelemahan, kan seperti itu dia.
Kemudian ada arta yatnya. Nah, ini sederhana kita memahami dalam bentuk persembahan harta benda, kemudian uang di situ yang dipergunakan untuk yatnya. Bisa dana punya, bentuknya bisa menjadi biaya untuk sebuah proses upacara begitu misalnya. Nah, berikut ada kriya yatnya. Nah, kriya yatnya ini dalam bentuk segala bentuk kekaryaan atau dalam aspek wiswakarma ini, termasuk di situ Banten nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke Banten ada lagi satu anggayatnya. Nah, ini anggayatnya ini memang dalam bentuk persembahan tenaga demikian. Juga kalau kita artikan secara harfiah ya bahkan dirinya dipersembahkan untuk sebuah yatnya ini berjalan. Nah, demikian posisi Banten itu kita dudukkan sebagai salah satu dari kriayatnya. Sudah dihantarkan oleh Bapak Putu Gede Syoga terkait dengan trianggayatnya dari konsep-konsep tapa, kriya, kemudian ada juga anggayatnya. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk tubuh manusia sebagai simbol dari trianggayatnya itu. Ada kepala, badan, atau perut sampai juga dengan kaki. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan simbol-simbol dari trianggayatnya ini melalui tubuh manusia itu, Pak? Ya. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa Banten itu salah satu dari bentuk karya atau bentuk kriayatnya ini. Nah, kalau dikontekkan dengan konsep trianggayatnya dalam struktur Banten demikian, jadi ada bagian kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Nah, bagian kepala atau sirah Banten ini biasanya Banten suci di situ, ada pejati di situ. Kemudian di bagian badannya ada jerimpen sebagai simbol lengan, begitu misalnya tangan ya. Kemudian ada sawo sesayut sebagai simbol dada dan sarwa tebasan sebagai simbol perut. Nah, bagian kakinya ini terkait dengan persembahan budayanya. Bisa bentuknya jaru, kemudian yang lebih besar taur barangkali, atau yang sederhana ya segana seperti itu. Jadi ketiga bagian inilah yang kita pahami atau didudukkan dalam pengertian trianggayatnya tadi. Terima kasih Pak Syoga. Dan terakhir masih kita membahas tentang trianggayatnya. Di sini di tulisan Bapak ternyata secara konsepsi juga yatnya juga menyentuh aspek trisarira, mulai dari stula sarira, suksma sari, antakarana sarira. Nah, bagaimana Bapak menghubungkan ketiga hal ini dikaitkan dengan yatnya, Pak? Badan sendiri kan ada badan kasar ini disucikan dengan air kan sebegitu. Kemudian prosesi yang bisa kita ambil sebagai satu contoh yang lengkap adalah melukat misalnya. Jadi secara fisik, badan fisiknya dibersihkan dengan air, kemudian badan halusnya, suksma sariranya menjadi bagian dari proses upacara tadi, melukat tadi. Jadi pembersihannya bukan hanya fisiknya, tapi juga menyentuh ranah suksma sarira. Nah, tentu ada jiwa yang bersemayam di dalam, ini sebagai antakarana sarira. Badan jiwa ini juga otomatis di proses penyuciannya, Mas. Jadi sangat sekaranya seperti itu dia, dari stula dibersihkan dengan air, kemudian di dalamnya dibersihkan dengan konsep dari 6 yang tadi, ada jenana di situ membersihkan, ada pengetahuan membersihkan sang jiwa, kan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Syoga sudah memperkaya wawasan kita tentang trianggayatnya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 adalah tadi ngopi ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam bersama Bapak Putu Gede Syoga. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Film hanyalah salah satu bahasa ungkap untuk menyampaikan pesan dan gagasan pada publik dengan meminjam pribadi orang lain. Dan acting adalah bahasa ungkap itu sendiri di antara 3 unsur trilogi film, reading, feeling, acting, agar seluruh pesan sampai pada sasaran dan saat yang tepat sesuai bobotnya. Berikut ini Anda akan disuguhi sinemanik, maniknya sinema Hindu sebagai terapan nilai Tripitama, Tatwa, Susila dan Acara. Dan kali ini Anda sedang bersama Sinemanik. Jujur hanyalah sebuah kata kerja. Kejujuran adalah kata sifat. Tapi siapa pemilik 2 kata itu? Sulit menentukan, sulit membayangkan.
seperti sulitnya menimbang-nimbang di saat bimbang. Oh iya ya, ternyata aku bawa uang. Mau belanja ah. Ada uang deh. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Jangan diambil, jangan. Ya udah, masukin kantong ah. Jujur, sekali lagi sebuah kata yang amat pendek. Tapi aneh, ia punya makna yang sangat panjang. Sepanjang ingatan, bahkan sepanjang hidup, sejak kita melakukan ketidakjujuran dari awal. Karena itu jujurlah, paling tidak, bagi diri sendiri. Menyaksikan ilustrasi terbaringnya Bhisma di atas ribuan panah Arjuna dalam cover Itihasa Mahabharata Anusasana Parwa mengingatkan kita kalau kesepian adalah teman paling setia. Bhisma, pahlawan singa jantan Astina yang bisa menentukan hari kematiannya itu, terbaring lemah. Angin Kurusetra menggiring ingatan bahwa badan kita sedang menjadi medan pertempuran 3 kekuatan. Pikiran, hati, dan tindakan. Pasukan pikiran beradu dengan prajurit hati melawan tentara tindakan. Mereka menjadikan raga sebagai medan Kurusetra. Ketiganya merebut legitimasi atas diri kita. Kalau boleh memilih, serdadu pikiranlah yang layak memenangkan pertarungan. Namun sayang, hidup ternyata tak sesederhana pikiran kita, karena kita sedang mengayun langkah di pusaran takdir. Tapi siapapun pemenangnya, aku ingin seperti Bhisma, terbaring di ujung ribuan panah Arjuna kekasihnya. Siapapun pemenangnya, aku mau menjadi Bhisma, pralaya karena selaksa panah asmara pencerahan dharma. Ibarat lukisan alam, Bali hanyalah sebuah bingkai emas. Sementara adat budaya, kehidupan sosial, pariwisata dan kearifan lokal adalah lambang warna yang dengan bijaksana menyerahkan diri dalam goresan kuas ritual Satyam Siwam Sundara. Tulis puisi, menari-nari di kaki sang yang
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada telah mewarnai waktu luang Anda. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Ami Laksani, Saya Widi Puspitarani, pamit undur diri. Terima kasih kerjasamanya. Maaf jika tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, channel. Saya pada ini pemilik semua jiwa ini, hidupkanlah nyanyian jiwa di tengah altar candi raga. Yang Widi, oh yang Widi, yang Widi, oh yang Widi, yang Widi yang pernah mengkawin, yang Widi Tuhan semua insani. Bumi desang yang Widi, tunjukkanlah jalan paling sujati. Bumi desang yang Widi, ampunilah dosa-dosa kami. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.